Pendengar akan kita simak Manjada Wajada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, Pilihan Pas Kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar, di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT di kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali hadir bersama Anda, pendengar, di manapun Anda berada dalam program Manjada Wajada. Dan tentu kami akan selalu menghadirkan narasumber yang inspiratif, yang tentu akan memberikan motivasi untuk kita semuanya, begitu ya. Kali ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa. Yang sudah hadir di studio Persada FM ini ya. Wah, kalau beliau ini seorang seniman. Wah, sebenarnya kalau background enggak ya? Bukan ya. Tapi memang ada darah seninya ya, gitu ya, ada darah seninya ya, gitu. Sedikit. Alhamdulillah. Di studio ada beliau Pak Don Nasmoro. Wah, memang betul begitu ya namanya. Ya, itu Don nama Nasmoro. belakang. Nama belakang. Oh, nama depannya gimana? Nama lengkapnya Dani Farid Donasmoro. Oh gitu, Dani Donasmoro, Dani Farid Donasmoro, begitu ya. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik dan sehat ya pagi hari ini. Alhamdulillah sehat baik. Berkesempatan hadir ke studio Persada FM ini berbagi pengalamannya. Kalau pendengar semuanya, pemirsa YouTube semuanya, melihat beberapa tayangan musik-musik begitu ya yang ada di MTA TV. Wah, kemudian ada Blereng. Wah, betul ya, Blereng ya. Wah ya, Blereng. Kemudian Burutonyo. Wah, ini yang asik ya. Ada cekek-cekeknya ya. Ini adalah karya-karya dari Pak Don Nasmoro begitu. Alhamdulillah bisa hadir ke studio Persada FM ini, Pak Don. Pak Don ini sebelum kita masuk ke musik ya, ke karya-karyanya Pak Don ini. Nah, Pak Don ini aslinya kelahiran mana sih, Pak Don? Saya asli kelahiran di Kendal, Buja Kendal. Oh, Buja Kendal begitu ya. Buja Kendal. Aslinya Buja Kendal. Kemudian saat ini tinggal di sekarang tinggal di Salatiga. Di Salatiga. Oh, Salatiga nggak apa-apa. Cowoknya Salatiga. Iya, Salatiga. Di Salatiga memang di sana. Saya di sana ngajar. Oh, ngajar ya, dalam rangka memang bekerjanya ngajar di salah satu sekolah di Salatiga berarti ya. Betul. Wow, abdi ini ya, apa namanya, aparatur sipil negara. Berarti seniman ini apa ya, hobi gitu ya? Ya hanya hobi sebenarnya. Hanya hobi ya. Hanya hobi. Tapi memang menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Ini juga bisa nanti mendukung dakwah juga begitu ya lewat musik. Termasuk perbincangan kita di kesempatan kali ini kita ambil tema musik dakwah, jalan kecil untuk syiar dakwah begitu ya. Kalau temanya ini jalan kecil ya, artinya memang ini adalah salah satu jalan untuk media kita untuk berdakwah gitu ya, melalui karya-karya dari Pak Don. Aslinya Kendal, kemudian tinggal di Salatiga. Oh, kemudian keluarga di Salatiga semua. Di Salatiga semua ini ya. Oh, enggak, alhamdulillah. Berarti memang berkeluarga, kemudian istri asli juga Sragen. Oh, asli Sragen. Oh, enggak, aslinya Sragen, kemudian diboyong ke Salatiga semua. Alhamdulillah. Kemudian putra berapa ini? Putra alhamdulillah 5. Wah, alhamdulillah keluarga besar ini. KB apa itu? Keluarga besar. Kalau biasanya keluarga besarnya emang ya direncanakan kok, ya memang direncanakan begitu banyak. Ya. Iya, alhamdulillah. Jadi 5. Wah, ini nanti kita coba ulik juga bagaimana membagi waktunya loh ini ya, antara keluarga gitu ya, kemudian ngajar juga, kemudian kapan ini bermusiknya? Apakah di sela-sela aktivitasnya yang sibuk gitu atau bagaimana? Nah, nanti kita akan coba ulik nanti begitu. Awalnya nih Pak Don, berkaitan dengan musik ini awalnya
hanya sekedar hobi memang ya saat akhir-akhir ini saja atau memang sudah punya bakat sejak kecil nih Pak Don? Ya, dulu saat SD itu sudah mulai suka. Ah, iya ya. Kebetulan bapak beli gitar. Saya masih kelas 5 atau 6 SD itu. Kemudian mulai tertarik belajar, diajari bapak sedikit-sedikit gitu. Dan keterusan. Oh, keterusan. Jadi ketagihan. Sampai SMA, sekitar SMA kelas 3 itu saya masih sering main gitar. Gitu. Tapi kemudian sempat vakum setelah ngaji itu. Vakum karena nggak ada temen yang sefrekuensi. Ya, jadi main gitarnya berhenti. Dulu kadang Iya. Di masjid itu remaja masjid itu ngisi-ngisi ya musik-musik kasidah atau apa gitu. Di kampung juga zaman masih di Semarang. Tapi setelah ngaji vakum karena nggak ada teman yang sefrekuensi. Baru akhir-akhir ini sekitar ya 3 tahun yang lalu ini mulai muncul lagi ya jiwa-jiwa seninya gitu. Iya. Jadi memang sebenarnya ya sejak lumayan ini ya lama sebenarnya ya begitu. Memang basic untuk bisa seni musik ini awalnya apakah memang benar dari gitar ya atau bagaimana? Saya kurang tahu. Yang jelas saya belajar pertama gitar gitu ya. Karena ya, gitar kan termasuk alat yang murah ya. Jadi hampir semua orang itu bisa beli. Kalau keyboard kan mohon maaf agak mahal. Untuk saat itu ya lumayan mahal, kita nggak bisa beli. Kalau gitar alhamdulillah bisa main gitar gitu. Terus baru akhir-akhir itu belajar yang lain. Jadi emang awalnya gitar. Awal main gitar itu apa juga jari-jarinya kapalan? Oh iya, kapalan sakit gitu ya biasa. Itu ya, ini enggak pernah bisa halus ini. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau yang pandai gitar itu biasanya awalnya belajarnya begitu ya. Kapalan, memang begitu ya kapalan ya. Dan itu sakit itu. Sakit. Dan kalau menyerah ya sudah berarti nggak ada bakat lah begitu ya. Meskipun sakit tetap di ini ya. Teruskan lakukan nanti terus begitu itu. Berhenti main lagi sakit lagi. Oh gitu ya. Kan hilang kapalnya itu sakit lagi. Tapi kalau bisa itu memang ya kapalnya secara berangsur hilang sendiri ya. Sembuh sendiri ya itu. Dan sudah tidak sakit lagi. Sudah tidak sakit lagi. Jadi awalnya dari gitar ya. Kemudian gitar. 3 tahun terakhir ini memang baru bergelut. 3 tahun terakhir ini. Awalnya bagaimana itu? Maksudnya bisa main musik yang lainnya itu bagaimana? Jadi awalnya kan saya bersama teman-teman itu biasa bikin video dulu, video pendek dakwah lah, video pendek dakwah itu. Setelah berjalan sekitar berapa ya 5 tahun mungkin ya, hampir 80 episode itu timbul kejenuhan. Pengen sesuatu yang lain kan gitu. Terus iseng-iseng kita nyoba bikin lagu dengan Mas Rudianto pas Londo itu. Oh iya ya, Londo Gebrangan. Saya bikinkan lagu sederhana, kita rekam di dalam mobil hanya pakai ukulele gitu. Kita bikin. Akhirnya keterusan. Karena waktu itu juga kebetulan dikumpulkan sama Mas Rudi MTA TV itu. Oh iya Pak Rudi. Pak Rudi itu dikumpulkan, dikembangkan lagi ini ya. Ketemu Pak Singgih dan lain-lain, akhirnya jadi sekarang beberapa gitu. Ini ya lagu, kemudian video klip juga begitu ya. Beberapa judul banyak sekali itu ya. 8 kayaknya. 8 ya ini, 8 alhamdulillah. Kemudian awal membuat lagu itu ingat yang judulnya apa Pak? Yang awal saya buat itu malah belum saya rekam. Malahan belum ya. Ayo Ngaji. Ya, itu rencana insya Allah nanti kita rekam juga, kita bikin. Itu dulu yang nyanyikan Mas Londo Kebrangas itu sudah ada tapi asal-asalan. Yang termasuk sudah diupload di YouTube kayaknya. Sudah. Tapi belum saya bikin ulang, belum di MTA TV. Belum. Itu yang pertama tahun 2023-an kalau. Oh, tahun 2023 ini ya. Pas masa-masa pandemi berarti. Habis pandemi. Habis pandemi itu ya. Habis pandemi. Pas pandemi kan kita sempat off itu. Setelah pandemi baru produksi lagi dan lagu pertama Ayo Ngaji gitu ya. Itu membuat lagu itu membutuhkan berapa lama sih Pak? Sebenarnya tidak terlalu lama nggih. Karena itu biasanya saya pas agak nyantai gitu ya, sambil nunggu istri ngaji kan saya nganter gitu ya. Di mobil enggak ada kegiatan. Kita iseng-iseng gitu ya gitu. Terus muncul lagu itu ya sudah kita rekam gitu aja. Oh gitu ya. Itu berarti secara keseluruhan penjalan yang nulis lagu, kemudian membuat notasi gitu ya. Kalau membuat lagu itu
begitu ya urutannya atau bukan? Kalau saya nggak paham biasanya sih ya. malah bikin notasinya dulu. Oh, notasinya dulu ya, ya. Pakai ukulele waktu itu, pakai ukulele. Kemudian kita masukkan syairnya. Nah, terus kita rekam. Oh, iya. Waktu itu rekamnya di mobil. Di mobil saja gitu. Kita belum punya alat rekam yang proper gitu. Di mobil pakai HP. Oh, baru pakai HP. Iya, pakai HP. Tapi kayaknya sudah bagus loh suaranya kalau nggak salah itu. Lumayan lah ya gitu. Yang Ayo Ngaji itu yang video klipnya di lapangan atau apa itu. Di lapangan sama di apa kalau nggak salah di apa? Oh, kalau yang di danau itu beda lagi. Itu yang ketiga itu. Oh, malah yang ketiga ya? Oh. Itu juga belum saya rekam. Oh, belum saya direkam. Belum direkam ulang, belum. Berarti memang ya masih Mas Rudi itu ya, Mas Rudi Klono Keberangas. Jadi memang ada beberapa lagu yang pertama yang memang malah justru belum direkam ulang gitu ya. Jadi lagu pertama dan kedua belum. Belum ya. Dan itu memang nanti ada rencana untuk di-take ulang lagi, kemudian disempurnakan lagi atau bagaimana? Ada penyempurnaan atau ya? Ya insya Allah kita sempurnakan. Ada sempurnakan misalkan musiknya gitu. Kalau liriknya insya Allah sudah sudah bagus cukup, ya, sudah cukup. Jadi memang membuat lagu itu kalau penjenengan awalnya dari notasi dulu, baru nanti biasanya notasi dulu. Liriknya nanti kita masukkan. Gitu. Dan kalau lagu yang pertama membutuhkan berapa lama tadi? Itu 1 bulan? Terlalu lama sampai rekam. Uh-huh. Sampai rekam itu ya sekitar 1-2 minggu. Oh, 1-2 minggu ya. Oh, berarti karena nunggu saya ke Wonogiri ketemu Mas Londo dulu. Ya, ini yang agak lama malah. Agak lama itu. Sebenarnya kalau rekamnya ya hanya sehari selesai. Sehari selesai ya. Sama yang agak lama mungkin Andri ngeditnya ya. Karena harus nunggu waktu luang kayaknya. Betul. Nah, kalau yang ini yang lagu-lagu terakhir ini agak lama, kadang 2 bulan, 3 bulan, ada yang setengah tahun. Oh gitu ya. Iya. Banyak karena faktor iya. Bisa penyanyinya, bisa kameramennya juga yang ambil video klip itu kok saya lihat wah kurang sreg. Kita tunggu nanti rekam ulang, kita syuting ulang gitu kan. Atau mungkin ada yang keliru gitu nanti take ulang. Biasa seperti dan itu bisa dilakukan ulang lagi bisa, gitu ya. Tapi jadi nunggu jadi itu enggak lah ya. Nunggu yang direkam longgar lagi. Karena beliau juga Mas Zul itu ya, kuliah KKN juga. Jadi memang membuat lagu video klip ini ya tidak sekali jadi dalam satu waktu gitu ya. Memang membutuhkan beberapa kali. Kemudian kalau konsen Pak Don tentang lagu-lagu yang dibuat ini memang konsennya Islami begitu ya, tema-temakan dakwah gitu. Iya, memang kita sengaja lagu dakwah karena hidup ini kan untuk berdakwah gitu. Betul. Kalau hanya bermain musik ya mubah, tidak ada manfaatnya. Harapannya dari yang mubah ini kita bisa manfaatkan untuk berdakwah. Betul. Meskipun mungkin hanya kecil, tidak terlalu banyak bisa berpengaruh mungkin. Tapi ada juga yang misalkan beberapa pendengar atau beberapa pemirsa melihat tayangan lagu-lagu, loh ini kok lagunya bagus gitu ya, dilihat terus terusan melihat ada acara TV loh, ya ada pengajian juga gitu kan. Awalnya dari situ gitu lah ya. Ada yang yang suka keguritan, mocopatan. Awalnya juga begitu ternyata gitu. Dan ini adalah salah satu sarana untuk membuka pintu gitu ya untuk mengenal dakwah ini tentunya begitu. Jadi memang konsen tentang ini ya lagu-lagu Islam yang dibuat. Kemudian ada tema-tema khusus begitu atau bagaimana? Ketika menentukan satu lagu, oh ini tentang apa? Tidak ada sebenarnya. Tidak ada ya? Kita mengalir aja. Jadi mengalir. Waktu ada kesempatan gitu, tiba-tiba ide muncul, ya kita catat, saya tulis di HP gitu. Nanti suatu saat kita sambung lagi, diperbaiki. Tapi kalau mau bikin lagu apa itu nggak pernah terpikir. Wah pengen lagu tentang ke orang tua misalnya. Sebenarnya nggak terpikir, tapi tiba-tiba suatu saat kok saya kangen sama ayah misalkan. Ayah kan sudah meninggal ya. Kangen sama ayah gitu, terus akhirnya jadi lagu yang untukmu ayah ibu itu. Jadi lagu, kita buat aransemen musik, rekam gitu. Atau memang bisa jadi ketika menemukan ide, oh ini lagu untuk ini, ini lagu untuk ini. Nanti proses alami berjalan secara nanti ketemu misalnya ide terus dibuat itu ya. Termasuk habis ngaji gitu ada isian kajian gitu, Al-Ustadz atau apa gitu. Nah tiba-tiba di jalan pas pulang
ke Salatiga itu kan sekitar 1,5 jam gitu. Iya. Kepikiran muncul syairnya. Wow. Wah, syairnya gini. Dah besok dibikin gitu. Itu seniman gitu ya. saya juga nggak tahu itu. Itu yang lagu Blereng gitu kan. Yang lagu Blereng betul ya. Habis kajian gitu di perjalanan hampir 2 jam itu kan. Tiba-tiba kok muncul di sini syairnya katanya gini enak nih syairnya gitu. Oh, jadi langsung syairnya ketemu Blereng itu ya. Iya. Kalau judul biasanya bukan belakangan. Belakangan. Yang penting liriknya itu kok ketemu. Terus berhenti dulu tulis atau bukan? Iya, saya dari mobil itu minggir dulu, tak tulis. Wah, ini di HP saya iya. tulis. Nanti di rumah saya sempurnakan. Gitu. Berarti memang ide itu muncul ya di saat apapun pokoknya. Ketika muncul yang penting langsung berhenti, langsung diabadikan dulu, catat gitu ya. Kalau dipikir malah nggak muncul. Misalkan sengaja mau bikin lagu apa gitu, saya malah susah munculnya. Malah susah. Jadi misalkan kalau lagu yang setiap Ahad pagi ini pasti kita dengarkan ya, Blereng sama Burudonya. Wah, ini karena apa ya, aransemennya agak dangdut gimana tuh? Itu biar ini aja sih ya. Apa namanya, easy listening, orang kan dengerin sambil menikmati. Selain musiknya juga terutama syairnya biar mudah masuk. Nah, kalau Blereng itu mudah masuk, mudah masuk kayaknya gitu loh. Biar mudah diterima syairnya. Kalau yang itu membutuhkan berapa lama itu, Pak Dan? Kemarin. Itu saya lupa. Saking banyaknya ya. Tapi itu sebenarnya sudah saya buat tahun 2023 juga gitu. Cuman belum sempat. Itu udah beberapa kali saya tawarkan sebenarnya ke yang nyanyi itu toh. Tapi terus ada COVID itu, jadi akhirnya tertunda. Kemudian ketemu Mas Singgih, baru saya kepikiran, wah ini Mas Singgih cocok. Beliau juga, gitu ya. Beliau mau gitu ya, alhamdulillah gitu. Iya, karakternya, suaranya kayaknya juga cocok ya, pas ya yang dinyanyikan antara Blereng sama yang satunya Burudonya ya. Kemudian dipilih satu lagu yang agak dangdut gitu ya, apa campur sari gitu ya, ya dangdut Jawa Barat atau apa ya, Jawa Barat gitu ya, agak jaipong gitu ya, yang diambil begitu ya. Nah, kemudian yang melatar belakangi Pak Don untuk membuat ya, menelurkan beberapa kreasi begitu ya, lagu-lagu Islami ini apa sih Pak Dan? Ya, yang jelas kita pengen bermanfaat tadi. Iya, ingin berdakwah, ingin berdakwah. Hanya kebetulan kita menempuh jalur seni. Jalur seni aja, ya. Karena yang di atas mimbar sudah banyak, Nun Sewu sudah banyak. Kita coba jalur yang lain yang masih jarang digarap gitu. Yang bisa bikin lagu itu banyak, yang bisa nyanyi banyak. Cuman untuk fokus membuat lagu dakwah kan agak jarang-jarang. Ya, jarang-jarang. Kalau di luar banyak gitu. Di luar banyak gitu. Tapi di kita kayaknya di MTA TV terutama di majelis ini agak jarang saya lihat. Akhirnya kita coba masuk di situ. Dan alhamdulillah ya beberapa lagu sudah bisa kita direkam, dirilis ya. Artinya ketika melihat antusiasme para pendengar, para penikmat lagu, para pemirsa yang menikmati lagu ini kayaknya lumayan begitu ya, luar biasa begitu. Ini bagaimana perasaannya? Seneng, bangga bisa diterima gitulah. Jalur dakwah lewat lagu seni ini gitu. Wah, ini nanti barangkali harus ada ini ya, apa spill lagunya. Spill lagunya bagus nanti. Tapi kalau Adon memang khusus ini ya, musik. Kalau nyanyi saya nggak bisa nyanyi, fales ini suaranya. Gitu ya? Kok bisa ya? Nggak tahu tuh. Jadi memang menguliknya tentang musiknya gitu ya. Musiknya. Kemudian kalau lirik kemudian dinyanyikan. Dan nanti kalau membuat notasinya gimana? Sendiri atau ada butuh bantuan orang lain? Sendiri biasanya, sendiri. Kan kita nggak harus nyanyi bagus, nggak ada yang dengerin kan. Nyanyi sendiri di kamar, kira-kira gini enak ya sudah, nanti kita serahkan yang nyanyi gitu. Oh iya, jadi nanti yang penting menyerahkan ke penyanyinya, notasinya begini, liriknya begini, dan itu membutuhkan berapa lama biasanya penyanyi menghafalkan satu lagu misalkan gitu? Kan nggak harus hafal masalah rekaman. Oh iya ya. Bisa baca. Bisa baca. Yang penting tahu notasinya ya. Itu biasanya saya nyanyi seadanya gitu. Alhamdulillah Mas Zul, Mas Singgih itu langsung paham. Gini. Iya. Karakternya memang klik berarti ya. Karakter pemusik sama lagunya memang klik berarti ya begitu. Alhamdulillah. Jadi memang tidak membutuhkan waktu
lama ya? Tidak sih, yang lama itu nyari waktunya. Kan sewu seperti Mas Singgi kan juga sibuk. Jadi kita nyari slow-nya beliau, terus kemudian dulu Mas Ari Ismail itu juga kita nyari longgarnya. Setelah rekam itu belum selesai, masih bikin video klip. Itu juga cari waktu lagi ya. Ya kita nikmatilah prosesnya. Ya. Padahal kan sebenarnya background Pak Don kan tidak di seni musik, ngajarnya di SMK bukan malah elektronik loh ini. Saya ngajar TV ya. Ngajar TV, cara membuat TV gitu ya. Perbaikan. Ya, nyolder gitu ya, di perawatan, bongkar gitu. TV LED gitu. Ya. Backgroundnya itu, tapi bisa ke seni ya. Ya karena hobi tadi. Karena hobi. Orang tua apakah juga ada yang Bapak ya? Bapak itu seneng main gitar. Oh iya. Malah bisa nyanyi kalau Bapak itu agak lumayan bagus suaranya daripada saya. Jadi yang yang keturun ini main musiknya berarti ya. Kemudian dari gitar. Kemudian kalau memainkan musik apa saja? Gitar, keyboard, drum. Oh, gitar, keyboard, drum. Paling itu yang saya sering mainkan. Di rumah ada semua itu ya? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Berarti di rumah ini ada studio musik gitu ya? Alhamdulillah. Studio sekaligus kamar tidur. Oh iya. Jadi memang ketika rebahan, tidur, istirahat atau pekerjaan ingat lagu, ingat membuat ini langsung gitu ya. Langsung kita coba dikulik. Alhamdulillah, luar biasa ini, alhamdulillah. Jadi menginspirasi sekali gitu ya para pendengar dan pemirsa YouTube semuanya. Pak Don, kita rehat dulu ini ya. Nah, nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua untuk berbincang-bincang tentang bagaimana musik yang digeluti oleh Pak Don begitu ya. Kemudian nanti kita akan tanya-tanya lebih dalam lagi. Pendengar di manapun Anda berada, kami rehat dulu ya. Baik pendengar, di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda masih setia bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Tentu masih di program Manjada Wajada. Pendengar masih bersama dengan Pak Dhani Farid Donasmoro. Wah ini baru benar ini ya. Betul. Nama lengkapnya, tapi kalau Donasmoro memang benar begitu ya. Panggilan sehari-hari kalau di kantor. Kalau di kantor dulu awalnya sering Pak Dhani, tapi akhir-akhir ini kebanyakan panggilnya Pak Don. Oh gitu ya, malah Pak Don ya. Dan boleh manggil apapun yang monggo. Pak Dhani, Pak Don, boleh berarti ya. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita Pak Don ya, berkaitan dengan musik dakwah, jalan kecil untuk syiar dakwah. Kemudian kalau menurut Pak Don gitu ya, menurut Pak Don ini apakah dakwah dengan musik itu efektif saat ini begitu? Insya Allah lah. Karena kadang orang itu diajak serius kan kadang agak berat menerima. Tapi begitu disampaikan secara santai dengan lagu gitu, kadang malah bisa menerima. Jadi ya kurang lebih begitulah efektif. Tidaknya ya insya Allah masih tetap efektif lah saat ini begitu ya. Karena memang justru bisa menerima isian dakwah itu melalui lagu ataupun lirik-lirik lagu yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran misalkan gitu ya. Terutama orang yang mungkin belum pernah ngaji sewu itu kan untuk dengar pengajian kadang kan pengajian apa, tapi begitu dengar dari lagu semoga begitu. Yang diharapkan kan juga begitu. Gitu. Tadi kan saya juga sempat ngomong tentang ketika para pendengar, para pemirsa melihat tayangan-tayangan dari TV ini, awalnya dari mungkin kalau TV kan ada wayang gitu ya, ada wayang di pekan kelima, kemudian lanjut terus nonton, ternyata tidak hanya wayang tapi ada kajian-kajian gitu. Awalnya dari situ termasuk penjaringan berkarya melalui musik ini yang isian-isian di dalamnya lirik-liriknya dakwah semua begitu ya. Insya Allah. Itu biasanya diambilkan dari kata-kata tadi kan isi-isi pidato al-ustadz atau ayat-ayat Al-Quran atau apa gitu ya. Ayat hadis gitu. Ya yang tiba-tiba muncul gitu aja. Yang tiba-tiba muncul. Karena kalau dipikir-pikir gitu malah nggak bisa jedul, nggak bisa muncul. Malah justru buntu. Buntu. Kalau dipikir keras harus saat itu malah tidak bisa. Muncul ya. Jadi ketika santai gitu kan, nggak ada kerjaan nunggu nganter istri sama ibu ngaji itu 1-2 jam kan lumayan panjang itu. Itu tiba-tiba muncul. Wah
gitu ya. Jadi memang seniman begitu. Kemudian ini kan Pak Don kan termasuk sibuk ya kan, tidak hanya sebagai seorang kepala keluarga, ayah di rumah gitu ya. Kemudian ngajar, kemudian berdakwah juga itu melalui musik ini. Nah, ini bagaimana cara membagi waktunya terusan itu ya? Ya sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Ya kita kerja biasa pagi ngajar, nanti jam 1 jam 2 udah pulang istirahat gitu. Kemudian sore hari itu kan saya biasa jaga parkir di rumah. Oh iya. Ya karena jaga parkir di rumah. Nah itu ada waktu sambil nunggu noto parkir, sambil biasanya ngulik-ngulik lagunya. Itu kan istri kan nun saya praktek jam 4 itu. Antara jam 4 sampai maghrib itu kan longgar itu. Karena nunggu parkir itu. Nah di situ saya biasanya ngulik musiknya atau ngedit gitu. Malah di situ. Ya. Padahal Natal loh, nah itu gimana? Ada caranya. Wah ini gimana nih caranya? Ya kebetulan kita pantau pakai CCTV. Oh gitu. Jadi memang mantonya lah dari atas. Tetap di kamar sambil kita ngedit, sambil ngulik lagu, sambil ngawasi. Nah itu gitu. Waktunya longgar di situ. Terus itu di kamar juga bisa ngarahkan berarti? Bisa. Oh, ngarahkan ini Pak, parkirnya ini. Pakai mic. Waduh, wah ini ya pinter ya. Elektro deh ya, elektro ini. Bisa manfaatkan juga berarti ya. Jadi ada CCTV, kemudian pakai mikrofon, kemudian speakernya langsung ke bawah gitu ya. Saya sambil main piano itu. sambil main piano, sambil ngarahkan parkir. Oh berarti itu bisa. Bisa. Langsung di bawah terus nata sendiri enggak berarti ya. Jadi mereka yang nata sendiri. Iya. Ditata yang rapi gitu. Iya gitu. Karena gratis kan parkirnya. Iya, gratis. Kasihan kalau yang penting rapi gitu ya. Yang penting rapi. Itu waktu saya bisa untuk mengaransemen musiknya itu di situ sore itu biasanya. Kemudian kalau bermain musik kemudian menciptakan lagu-lagu yang bertemakan Islami ini biasanya tantangannya apa Pak? Tantangannya ini kita takut kepleset. Oh, kepleset ya. Maksudnya karena dalam hal kata isinya, isi ya? Kan karena nuwun sewu untuk dakwah itu kan kita harus paham apa yang didakwahkan. Kalau nggak punya ilmunya ngarang lagu ternyata salah gitu kan, aduh. Gimana ya, gitu ya. Jadi ya mau tidak mau kita tetap ini kita cek dulu bener nggak nih. Pernah di lagu yang saya lupa judulnya. Dunia Persinggahan. Itu saya pikir hadisnya sahih gitu. Saya bikin gitu. Wah, ternyata dhaif gitu. Ini bisa ndak ya? Akhirnya saya ubah. Meskipun maknanya enggak masalah, maknanya betul, tapi mau saya tayangkan hadisnya ternyata dhaif. Oh gitu. Tapi maksudnya ditayangkan misalnya hadisnya di belakangnya itu kan ada ditampilkan di situ. Dan syairnya pun sedikit agak saya rubah biar tidak persis dengan hadisnya itu. Tapi gitu. Maknanya sama gitu. Tapi memang bisa direvisi lah begitu ya. Bisa. Kemudian kalau membuat lagu itu tantangan maksudnya yang paling sulit itu di apanya biasanya? Apa ya? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Wah, iya, lancar-lancar aja itu. Pokoknya kalau sudah ketemu syair sama melodinya sudah, tinggal kita bikin aransemen musiknya gitu, pakai keyboard atau mungkin langsung main alat musik gitu. Dan itu penjelasan semua begitu ya? Sebagian sama teman-teman juga yang di grup Sekawan Band kan mereka juga main. Sekawan Plus Band itu mereka main pakai alat musik. Oh jadi sharing bareng-bareng. Oh ini enaknya begini tuh ya. Oh setelah ini nanti musiknya begini aja enaknya gitu. Yang susah ngumpulkan waktunya. Biar kumpul bareng itu ya nggak bisa. 4 orang 5 orang dalam satu waktu yang sama itu agak susah. Termasuk latihan juga agak susah. Jadi kadang kita latihan 2 bulan sekali baru latihan, 1 bulan sekali karena ya memang kerjanya di pabrik. Ada yang di pabrik, ada yang di yang ini pasang CCTV gitu. Kita agak longgar ya. Yang di pabrik terutama nanti shiftnya gantian terus. Siap gantian wah enggak bisa betul itu. Yang ini gitu bisa, ini enggak bisa. Ya paling itu yang agak sulit di agak situ. Sulit, ya. Kalau yang lain insyaallah enggak begitu sulit. Jadi memang waktu ya berkaitan dengan waktu mengumpulkan berkumpulnya itu agak susah. Agak susah gitu ya. Susah. Karena kalau kelompok ya harus kumpul jadi satu ya. Kalau enggak kumpul jadi satu enggak. Akhirnya kita siasati sing longgar ayo direkam, nanti yang enggak longgar lain waktu. Itu bisa gitu ya? Bisa, tapi ya akhirnya butuh ini berkali-kali tidak sekali selesai gitu kan. Lebih lama di editornya berarti. Betul, Iya. Kemudian dari beberapa itu ketika memang sudah menjadi satu buah lagu rekaman, kalau editor ini termasuk penjaringan semua yang editnya? Iya, saya edit sendiri karena
saya pengennya biar cepet gitu. Kalau nunggu orang lain tuh kadang kosek-kosek itu kan malah nggak jadi-jadi. Ya sebenarnya saya seneng kalau ada yang bisa ngeditnya itu saya seneng. Cuman biasanya pengalaman yang pernah saya alami itu kadang malah molor. Molor. Tapi kalau langsung sendiri kan udah waktu longgar kita bikin terus dari wishlistnya kan juga sudah jelas. Misalkan kalau edit video gitu ya, atau edit audionya ini kan sudah jelas. Baru belajar. Notasinya pasnya gini lebih enak gitu ya. Berarti lebih efisien waktu aja sih. Buat lagu sendiri, kemudian take video ya sendiri, kemudian edit audio, video juga sendiri. Dalam rangka efisiensi. Karena efisiensi juga. Karena memang ini semua relawan kan gitu ya. Jadi teman-teman gitu relawan semua ini. Gitu. Kemudian awal bisa berkumpul mengajak relawan-relawan untuk bisa bergabung ini. Sebenarnya kalau yang teman-teman di Sekawan Plus Band itu sudah sering latihan dulu di rumah saya. Gitu, tapi waktu itu belum lagu-lagu saya belum. Mereka sering main Ghost Plus gitu. Saya nggak ikut main, saya cuman monggo itu ada gitu studio dipakai aja. Terus kemudian ketemu Mas Singgih itu belum pernah latihan diminta tampil itu sama Mas Singgih di acara aksi kalau nggak salah aksi tahun 2023 itu. Saya tawar ke teman-teman, piye iki? Ya sudah tak coba 2 lagu itu yang Susah Senang Ujian sama Untukmu Ayah Ibu. Kita tampilkan. Wes pokoknya dengan dredeg ya pokoknya tampil yang pertama kali alhamdulillah bisa. Dan alhamdulillah bisa bisa dinikmati kan. Dan setelah itu udah enggak pernah main Ghost Plus lagi. Iya. Kita kan sudah punya lagu sendiri main lagu sendiri. Main latihannya lagu-lagu sendiri yang diciptakan atau yang dibuat begitu. Kalau untuk perencanaan ini sudah ada dalam benak ada berapa lagu Mas? Pak. Kalau yang belum direkam masih ada sekitar 4 ya. Kalau yang belum jadi sebenarnya ada banyak tapi kadang ini nggak nemu syairnya gitu, hanya sebagian, sisanya belum, ya sudahlah nanti aja lah. Memang dinamikanya begitu ya kalau menciptakan lagu gitu ya. Tentang ini, tentang apa, ini dikumpulkan ini, terus nanti lagunya yang tentang ini gitu ya. Dan kadang kita ketemu syair setelah dibaca lagi kok elek. Terus dihapus gitu ya. Hapus, nanti kita coba cari kata-kata yang lain. Tapi poinnya ini ya gitu ya. Tapi yang paling kunci pokoknya poin itu ya. Poinnya tentang ini itu nanti kan belakangnya atau referennya itu nanti menyesuaikan belakangan berarti ya. Dan biasanya muncul sendiri itu yang lebih enak. Oh gitu. Muncul sendiri. Makanya enggak saya paksa iki temanya ini. Gitu gini. Udahlah enggak muncul ya sudah gitu. Sebenarnya musiknya kadang sudah selesai, udah jadi. Musiknya udah ada. Misalnya tentang kebersamaan. Ada itu. Sampai gitu sekarang belum selesai karena belum muncul lagi. Jadi di apa liriknya gitu ya atau liriknya belum muncul, belum sempurna lah gitu. Kalau musiknya sudah selesai malahan. Gitu malah. Ada yang memang begitu ya? Iya, ada. Ada yang musiknya sebenarnya sudah selesai. Liriknya sudah selesai tapi musiknya belum gitu pernah terjadi? Kalau biasanya lirik sudah ada, musik sudah melodi udah ada, bikin musik gampang. Cepat ya. Gitu. Itu ada pernah sekolah kan sih Pak? Jadi kan saya sekolahnya elektro lagi. Sekolahnya elektro loh kok bisa buat lagu itu kan. Berarti belajarnya memang otodidak atau gimana? Otodidak kan ya? Kita dengerin lagu-lagu itu kira-kira seperti itu nanti kita ubah dikit gitu. Kan kita udah ada inspirasinya gitu. Jadi ada inspirasi lagu apa nanti kita dienggak-enggok sedikit gitu kan udah enggak. Cuman gitu aja ya. Kemudian adakah rencana-rencana besar yang memang ditargetkan ini Pak dan kedepannya mungkin ada jangka-jangka panjang atau jangka pendek lah inilah itu. Ya kalau inginnya sih tetap istiqomah gitu ya karena ini yang paling berat. Paling berat itu bisa istiqomah. Kemudian saya tuh punya keinginan untuk bisa bikin lagu anak-anak lebih banyak lagi. Karena selama ini baru satu tok nih lagu anak-anak. Yang video klipnya Pergi Mengaji itu. Pergi Mengaji itu. Gak tahu idenya belum muncul. Pengennya lagu anak-anak agak saya perbanyak gitu kan. Tapi ya belum muncul. Itu sebenarnya inginnya. Kemudian kalau dalam rangka untuk mewujudkan itu adakah satu ini harus bagaimana itu ada nggak sih Pak? Selama ini mengalir aja. Mengalir. Apakah mungkin harus membentuk tim yang lebih besar gitu? Pengaruh nggak atau mungkin malah justru nggak berpengaruh atau malah justru menghambat? Kalau tim alhamdulillah sudah
ada nggih penyanyi dah siap, Mas Singgi dan kawan-kawan itu sudah. Siap, Insya Allah kalau udah ada lagu siap. bantu syuting sudah ada, Mas Wahyu, Mas Anang itu tinggal kolek aja. Ayo Mas syuting, oke siap gitu. Jadi udah enggak terlalu tidak dibikin yang anu banget, enggak lah. Pokoknya santai, siapa yang bisa saya kabari, ayo bikin. Udah, timnya udah ada gitu. Wah, ini. Kemudian ada rencana buat album itu atau mini album lah gitu minimal. Ini yang belum terpikirkan ini. Ini belum terpikirkan ini malah. Karena selama ini ya kita mengalir, ada ide kita bikin lagu, bikin video klip, kemudian kita serahkan ke MTA TV ya, selama ke MTA TV. Kalau lolos sensor ya alhamdulillah, kalau tidak ya kita perbaiki gitu. Biasanya kan kadang masih ada sedikit di sensor sedikit. Oh ini kurang gini-gini, oke kita edit ulang gitu. Itu biasa. Biasa kan ada tim yang memang harus lolos enggak sih dari liriknya gitu kan, dari, ada muatan-muatan seringnya apa, dari gitu. video klipnya gitu kan, kadang tulisannya keliru gitu, terus ada gambar yang kayaknya ini enggak patut gitu ya, kita buang gitu seperti biasa. Karena kan kalau ambil video klip ya memang ya memilih tempatnya betul. Disesuaikan dengan temanya ini kan juga. Dan kadang kita ngedit itu ya merucut itu tadi. Jadi tahu jane ini enggak anu tapi kok ternyata ya masih masuk aja. Sadarnya setelah ini dikirim itu, oh ini gini, oh iya ternyata gitu. Makanya memang butuh ada yang ngoreksi dan itu hal yang biasa gitu ya. Album-album yang besar, artis-artis yang besar aja. Revisi beberapa kali itu pasti terjadi kan. Betul. Ini. Apalagi ini berkaitan dengan dakwah dan isinya, muatannya juga harus pas gitu ya, jangan sampai melenceng dari merucut. Wah ini kok ada gambar gini, wah ini bahaya. Jadi memang itu ketika ada satu lagu terselesaikan, kemudian ambil video klip, pokoknya teman-teman calling siap gitu ya. Nanti siapa yang siap kita ajak, kalau tidak siap ya tidak maksa. Tidak maksa. Karena ya sukarela tadi. Bismillah kita kumpul bareng untuk bikin video musik dakwah gitulah. Ya udah, siapa yang bisa, ayo. Yang enggak bisa ya enggak apa-apa. Enggak saya paksa. Yang mungkin menjadi semangat tersendiri untuk tetap menelurkan karya-karya ini apa sih? Ya karena niat berdakwah itu karena Allah itu aja sih. Itu ya. Kalau bukan karena itu mungkin saya sudah malas. Niatnya ya karena dakwah, karena Allah saja. Karena kan kalau kita melihat tanda kutip modal tentu kan tidak sedikit gitu ya. Ada keyboard, kemudian alat-alat merakit sendiri loh. Kebetulan juga elektro gitu ya, untuk merekamnya ngerakit sendiri. Ya cuman ditoto gitu. Gitu ya. Tapi alhamdulillah meskipun alatnya juga lumayan mahal tapi Allah mengganti. Gitu ya. Allah mengganti. Ya, Dan ada saja itu yang untuk gitu ya. Ada jalannya pokoknya. Pengen keyboard ada. Betul, alhamdulillah ada. Pengen gitar juga ada ternyata ya, untuk mainkan gitar. Dulu enggak terpikirkan alatnya ngumpul segitu banyak. Sekarang malah jualan. Gitu ya. Wah, malah jualan. Kalau alat komplit ya semuanya. Alhamdulillah lumayan. Kalau untuk bermusik itu minimal ada berapa saja? Gitar, melodi sama ritme, bass, keyboard, drum 5 ya. 5 itu ya. Minimal itu 5 itu bisa enak untuk didengarkan. Atau keyboard 1 udah bisa. Keyboard sekarang canggih-canggih itu. Satu keyboard bisa nirukan saksofon, bisa nirukan biola dan lain-lain. Tinggal yang main aja. Main berarti harus bisa ya gitu ya. Cukup satu saja gitu. Jadi kalau orang-orang desa itu orgenan gitu ya, itu orgen tunggal. Orgen tunggal itu kan cukup satu itu. Atau pakai komputer kan juga bisa sekarang. Tapi kalau enaknya itu enak. Ya tetap feel-nya enak main langsung. Main langsung ya. Kalau mainnya bagus. Cuman rekam langsung juga agak kesulitannya juga tinggi karena tidak langsung betul kan, keliru dulu. Jadi bisa rekam drum itu bisa rekam sampai 10 kali baru pas enak gitu ya. Itu pun masih diedit lagi kan. Biasa. Karena memang ya artis besar pun pemain yang profesional pun saya kira juga sama. Jadi membutuhkan beberapa kali part gitu ya, take untuk menghasilkan suara yang bagus gitu. Kemudian ada rencana misalkan roadshow manggung gitu ya ke cabang-cabang itu kayaknya kok asik kayaknya. Selama ini sebenarnya yang minta itu ada. Saya pernah di WA itu, Mas kalau nanggap
lagu itu Blereng ini berapa? Iya ini. Ada itu. Ya warga daerah Karanganyar kalau nggak salah. Cuman wah maaf untuk saat ini kita tidak. Gitu. Kita fokusnya hanya bikin lagu, video klip, gitu ya. tayangkan di MTA TV itu aja, sama di YouTube terutama. Gak hanya itu. Kalau tanggapan kayaknya kita belum siap. Kita biasanya ikut ini dari pemuda itu ya. Kalau ada kegiatan seperti temu santri atau mungkin ada aksi itu diajak sama Pak Singgih itu. Oh besok gitu. tampil. Jadi Oke, insya Allah siap. bareng ketika ada yang memang bisa dan sanggup lah gitu ya, dari waktu, alat itu. Dan terutama di kegiatan majelis di itu seperti tadi temu santri, aksi dan lain-lain lah. Tapi kalau ke pribadi-pribadi belum ya, ya. Karena event-event cabang, event-event perwakilan yang event besar begitu biasanya gitu ya. Misalkan pengajian akbar atau apa gitu nanti kan. Pengajian akbar belum ya. Kegiatan apa bakti sosial apa gitu. Ya intinya kalau memang ada ada yang minta gitulah, nyponsori dalam artian minta untuk tampil di acara ini, insya Allah siap kalau untuk di kegiatan kemajelisan. Tapi kalau untuk misalkan pribadi, misalkan walimah belum siap. Itu yang waktu itu walimah itu WA itu. Kalau nanggap Blereng itu berapa gitu. Wah, tidak Mas, aku belum. Karena lagunya kalau Blereng ini apa ya? Enak gitu. Enak gitu. Ya, alhamdulillah. Yang apalagi tapi itu sederhana seperti sederhana. Liriknya kan mudah diingat. Kemudian ketika pas, apalagi kalau pas pengajian Ahad pagi sebelumnya itu kan biasanya diputar ini. Biasanya kalau yang datang awal ini pasti memorinya itu akan teringat ya. Apa namanya yang referennya itu. Itu ya. Kemudian apa yang coba Pak Don pesankan begitu ya untuk para generasi muda yang turut ingin mengembangkan dakwah juga melalui seni begitu ya, atau yang tertarik dengan seni juga begitu apa? Ya, untuk yang ingin berdakwah melalui seni, yang pertama tentunya niatkan dulu lillah karena Allah. Ya, betul. Karena kalau tidak niat lillah pasti sebentar selesai itu. Cepat bosan terus futur ya, males gitu kan. Terus yang kedua tetap ngaji dulu, penting itu. Karena kalau nggak ngaji mau bikin lagu dakwah, langsung disampaikan apa gitu. Iya, sama bohong ya. Ya harus paham dulu, harus ngaji dulu, tenanan, baru nanti kemudian hobi kita musik itu kita isi dengan syair-syair dakwah. Insya Allah nanti akan lebih bagus. Kemudian di masa-masa selama beberapa tahun terakhir ini, Pak Don juga pernah merasa yang namanya futur, bosen lah. Oh ini kok mentok gini-gini aja, misalkan dari buat lagu, apalagi ini termasuk dalam tanda kutip kan enggak dibayar begitu loh untuk membuat lagu, produksi lagu dan sebagainya. Ya, alhamdulillah kalau kita niatnya lillah tetap semangat. Tetap semangat ya. Tidak ada ini merasa jadi contoh capek ini. Gitu, ya. Karena apa tuh artinya dibayar dengan uang dibandingkan dengan Allah yang memberi ganti gitu kan. Pahala dari Allah. Kalau rezeki berupa uang sudah alhamdulillah sudah ada kan. Dari kerja itu sudah dapat. Nah ini kita memang fokus karena Allah untuk dakwah gitu aja. Ya biar tidak futur tadi. Kalau niatnya hanya cari uang, saya yakin udah viewer YouTube paling berapa, enggak sampai 100.000 kan. Wah, viewernya dikit ngapain bikin lagi kan gitu. Itu. Tapi karena niatnya kita untuk dakwah, insya Allah tetap jalan terus. Semoga dikuatkan gitu, bisa istiqomah. Ini yang paling menjadi catatan penting gitu ya. Para seniman daerah begitu ya, yang tertarik dengan seni ini bisa kolaborasi tentu ya. Bisa. Saya sangat senang sekali kalau dari perwakilan atau cabang mana begitu yang pengen berdiskusi, pengen gabung bahkan atau gitu. Nanti kita belajar bersama bagaimana merekamnya yang secara sederhana tapi bisa. Ya. Karena kalau direkam di tempat studio rekam lumayan mahal. Wah, iya dong, mahal banget loh. Kita buat lagu aja beberapa juta. Kita rekam sendiri insya Allah lebih murah. Ya, rekam 5 kali itu bisa, kalau di studio 5 kali bisa untuk beli alatnya. Iya, betul sekali. Kalau yang ini merakit sendiri gitu ya, atau ya, bukan merakit ya, kita beli, kita toto gitu aja biar lebih praktis dibawa-bawa. Karena kan kita rekam tidak di satu studio, di satu tempat enggak, tapi di mana kita bisa ketemu longgar. Misalkan dengan Mas Singgih itu di Jaten, ya kita rekam di Majelis Jaten.
di Makam Haji, kita rekam di Makam Haji. Kadang di studio TV juga saya pinjam tempat di sana rekam. Pokoknya mana yang bisa kita pakai rekam. Nah, alatnya kita bawa. Alatnya memang mobile gitu ya. ya. Memang kita bikin mobile. Ini lebih. Berarti kalau pengen Pak Don, saya pengen rekaman di sini bisa. Bisa sekali. Bisa kolaborasi. Memang spesial untuk musik ya. Atau gimana? Ya selama ini musik sih. Selama ini rekam musik. Tapi mungkin ada rekam yang lain ya bisa saja. Bisa. Ya. Jadi modelnya alat musik kumpul jadi satu, kemudian vokal juga. Berarti apa modelnya live gitu ya? Berarti langsung biasanya alatnya. Jadi itu bisa direkam satu persatu kan. Per part juga bisa. Per part bisa. Kalau misalkan nanti musiknya saja. Drumnya dulu, baru bass dan lain-lain. Ya yang longgar dulu siapa kita rekam. Berarti memang bisa begitu. Bisa. Iya. Alhamdulillah, luar biasa. Wah, saya nggak punya kata-kata ini. Artinya sangat memotivasi sekali begitu. Yang suka dengan musik, seni musik ini. Bolehlah kita coba berlomba-lomba untuk menghasilkan karya yang bisa diterima, yang positif ya, yang positif gitu ya. Yang terakhir sekali nih Pak Don, apa yang pengen dipesankan untuk para pendengar semuanya? Ya harapan saya untuk pemuda terutama yang masih punya energi yang luar biasa, yang mari kita bersama-sama berdakwah apapun jalurnya, bisa dari seni, bisa di mimbar dan lain-lain. Mari kita maksimalkan lillahi ta'ala gitu aja. Ini lillah, billah ya itu ya yang jadi catatan penting untuk kita semuanya. Semoga sukses ini Pak Don ya. Bisa menghasilkan karya-karya yang banyak, yang bisa diterima juga begitu ya. Yang liriknya sebenarnya sederhana tapi bisa diterima sekali gitu ya. Bahasanya apa ya gitu? Ya justru dari kesederhanaan itu lebih mudah dicerna. Nah, lebih mudah dicerna gitu. Alhamdulillah. Salam untuk rekan-rekan ini Pak Don ya. Semoga diberikan keistiqomahan. Mudah-mudahan juga kita tunggu karya-karyanya, lagu-lagu yang baru. Mohon doanya saja. Amin. Nah, nanti kita siap untuk meriliskan di Radio Persada FM, MTA TV. Siap ini insyaallah itu ya. Baik. Selamat beraktivitas kembali Pak Don. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk program Manjada Wajada di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan insya Allah kita akan hadirkan kembali narasumber yang inspiratif untuk kita bisa contoh, untuk bisa kita tiru bagaimana keistiqomahannya untuk berdakwah ini. Akhirnya kami undur diri, terima kasih bersamanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ada produser Joko Santoso, Switzerman, Al-Nofiq Akbar, dan Samif Talfirdaus pamit undur diri. Hidup bukan tentang sempurna, tetapi tentang bersyukur dalam setiap keadaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.